Selamat pagi, perkenalkan nama saya Helena Raja Guguk, NIM 1911-115. Di sini saya akan menjelaskan materi ekologi pemerintahan. Sebelum saya menjelaskan ekologi pemerintahan, saya akan menjelaskan pengertian ekologi administrasi negara. Ekologi administrasi negara adalah serangkaian proses yang terorganisasi dari aktivitas publik atau kenegaraan yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah publik melalui perbaikan, terutama di bidang organisasi, sumber daya manusia, dan keuangan. Selanjutnya, lingkungan pemerintahan. Dalam ekologi pemerintahan ini terbagi atas dua ekosistem. Satu, ekosistem lingkungan fisik, artinya lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara. Contohnya manusia. Manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik ini juga digolongkan dalam 3 kelompok. 1. Kondisi geografis. 2. Keadaan penduduk. 3. Sumber daya alam. 2. Ekosistem lingkungan sosial geografis. Ekosistem lingkungan sosial geografis ini dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Adapun faktor alamiah yang akan dipengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi. 1. Lingkungan geografis. Saya tadi sudah katakan bahwa lingkungan geografis ini dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan manusia. Karena di dalam lingkungan geografis ini terdapat adaptasi, misalnya penyesuaian bentuk, cara hidup, dan bentuk bermukim, bahkan berkelompok. 2. Sumber daya dan kebudayaan alam atau SDA. Artinya, sebagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan yang dapat diubah menjadi bahan ataupun energi untuk kehidupan manusia. Ketiga, penduduk. Penduduk ini terbagi menjadi 2. Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Kedua, penduduk sebagai faktor ekonomi, di mana manusia disebut sebagai faktor produksi. Akan menjelaskan faktor sosial yang dipengaruhi bekerjanya sistem dalam ekologi administrasi Profesor Fred W. Riggs. 1. Kondisi keadaan penduduk, seperti keadaan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam Indonesia yang sangat heterogen, multi-teknik, dibutuhkan suatu pemerintahan. Fenomena sosiologis, kita sudah ketahui bahwa banyak dimensi yang bisa menjadi asumsi pemerintah desentralistik karena heterogenitas masyarakat kita, integritasnya lemah, ingin menjauhkan diri dari masyarakatnya, sehingga rentang kendali pemerintah sangat jauh. 2. Struktur sosial. Struktur sosial ini meliputi solidaritas mekanisme yang masih banyak permasalahan di masyarakat, contohnya di dalam pedesaan. Solidaritas organisme. Dalam solidaritas organisme ini munculnya perbedaan-perbedaan masyarakat secara banyak, contohnya perkotaan, masyarakat polarisasi pekerjanya sangat banyak. Ketiga, sistem ekonomi di dalam suatu negara terbagi menjadi 2. 1. Sistem ekonomi Pancasila, di mana patrilinealistik pertimbangan lebih diutamakan nepotisme. Kedua, sistem penyelenggaraan ekonomi dalam suatu negara, yaitu daya beli masyarakat, income masyarakat, peredaran uang, potensi sumber daya alam. Selanjutnya 4. Ideologi. Adapun fungsi ideologi dalam masyarakat yaitu 1. Fungsi integrasi, artinya mempunyai kekuatan untuk menyatukan perbedaan dalam masyarakat harus mampu disadari. Kedua, fungsi sebagai penataan tujuan bersama. Ketiga, fungsi sebagai patron nilai yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. 5. Sistem politik. Sistem politik ini adalah sistem pada pola hubungan
kekuasaan dalam pemerintah dengan konstituennya, yaitu rakyat. Politik dan administrasi negara sangatlah berhubungan erat, di mana karena politik merupakan pangkal tolak administrasi negara, dan administrasi negara adalah kelanjutan dari proses politik. Adapun faktor-faktor ekologi administrasi negara, menurut Sondang P. Siagian MPA, PD, D, adapun faktor ekologisnya yaitu 1. Faktor geografis. Faktor geografis adalah faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiami dalam penyelenggaraan. 2. Faktor penduduk. Faktor penduduk adalah faktor penentu apa yang dapat dilakukan dan yang tidak dapat dilakukan di suatu negara. Faktor kekayaan. Adanya ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan problem hubungan internasional yang kompleks. Faktor ideologi. Faktor ideologi adalah faktor yang dapat mempengaruhi sistem pemerintah suatu negara karena ideologi menjadi acuan dalam memahami, menyikapi suatu persoalan. Selanjutnya, faktor politik. Faktor politik adalah pangkal tolak dari administrasi, dan administrasi merupakan kelanjutan dari proses politik, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Faktor ekonomi adalah di mana administrasi negara berfungsi melakukan penataan dan pengaturan sistem ekonomi dalam suatu otoritas pemerintah agar terwujud secara efisiensi. Faktor sosial budaya adalah faktor yang mempengaruhi jalannya jumlah administrasi negara di level pemerintah daerah maupun di seluruh Indonesia. Yang terakhir adalah faktor kekuatan militer. Faktor kekuatan militer ini adalah faktor ekologi yang mempengaruhi administrasi baik di tingkat nasional maupun daerah. Disinilah militer bertugas atau berperan untuk menjaga kestabilan dan keutuhan negara. Dan yang terakhir, ada 4 hal yang mempengaruhi bekerja suatu sistem dalam ekologi pemerintahan menurut Farrell Widdy, yaitu keadaan penduduk, wilayah, teknologi, cita-cita dan harapan, dan Sekian dari penjelasan saya tentang materi ekologi pemerintahan. Terima kasih, selamat pagi.